Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir bisa menempati di tempat yang telah disediakan di area sebelah timur. Dapat duduk di kursi yang telah kami sediakan. Bagi Bapak Ibu yang mau membuka tabungan Bank BTN dapat dilakukan di counter Bank BTN dekat dengan ruang tatip. Bagi anak-anak yang ingin membuka tabungan Bank BTN dapat mengambil formulir di dekat tatip. Dan bagi siswa yang kemarin belum aktivasi M-Banking dapat dilakukan di counter Bank BTN dekat ruang tatip. Terima kasih. Iki 9G. Apa lagu kalau anak-anakku yang kemarin apa lagu? 9 ya? Oh ya. Oh G golongannya anu ya Verlita. Ini Reno, Janeta, Prela. Untuk anak-anak yang duduk, bila ada orang tua yang datang untuk memberikan tempat duduk kepada orang tua. Bagi siswa yang duduk di tempat duduk undangan, mohon bila ada orang tua yang datang untuk memberikan. Ayo Renova turun, saat ini turun. Kalau ada orang tua mau duduk itu lo kasih. Kursi. Mana Bu? Kalau nggak pas folinya dikit. Nggak ada wis, cuma ngeser kok. Penampilan dari 9H. Penampilan dari 7E. Penampilan dari 7F. Oh, jadi gitu ya, Nek. Tapi Nek, kenapa sih kita harus jadi orang miskin? Aku ingin loh, seperti anak-anak lain, bisa membeli baju, mainan, dan barang-barang yang aku sukai. Gak boleh berkata seperti itu, Dok. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan sampai karena uang dan jabatan kita jadi gelap mata. Segala cara dihalalkan. Mengerti, Dok? Baik, Nek. Bibi mengerti sekarang. Nenek punya cerita nih. Judulnya Bambang Durjana. Dia adalah seorang yang sangat mendambakan uang hingga segala cara dia lakukan. Begini ceritanya.
Ia adalah sosok yang berperangai buruk karena suka mencuri dan berjudi. Mereka menikah dan mempunyai anak yang bernama Bambang Durjana. Pada saat itu, Ki Kores sedang mencari kehidupan. Ia terkejut dengan apa yang ia temukan. Kotak apa ini? Kenapa berat sekali? Ki Kores menggunakan itu dan ia terkejut menulisnya. Wah, Mas, saya membawa ini pulang. Pasti istri saya dan anak saya akan senang. Ki Kores sangat terkejut itu dan membawanya pulang ke rumah. Bambang, lihat apa yang ditemukan di hutan. Ada apa, Mas? Kenapa kamu terlihat sangat gembira? Apa itu ayah? Kores memegang kotak itu dan menunjukkannya kepada Kores dan Bambang. Reaksi mereka sangat terkejut. Ya ampun, Mas, cantik sekali. Bagaimana kamu mendapatkan ini, Mas? Kita sangat beruntung. Wah, ayah hebat sekali. Kita kaya. Saya akan menyimpan kotak ini. Suatu hari kita bisa apa kotak ini. Kores langsung menuju ke kamarnya, sembari membawa kotak yang berisi emas itu untuk disimpan. Ia menyimpan kotak itu di lemari pakaiannya, ditutupi oleh baju-baju. Pada malam hari, Bambang memiliki niat buruk. Ia ingin mencuri emas yang ada di kotak untuk berjudi. Apakah saya harus mencuri emas itu? Tapi bagaimana caranya? Apa saya tidak tahu di mana kotak itu berada? Apakah mungkin ayah menyimpannya di lemari pakaiannya? Bambang mulai mengendap-endap masuk ke kamar ayahnya ibu, membuka lemari dengan perlahan dan melihat tumpukan baju yang digunakan untuk menutupi kotak itu. Bambang meraih kotak itu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Lalu Bambang berhasil mengambil kotak itu. Pada keesokan harinya, Bambang sudah pergi dari rumah dengan membawa kotak yang berisi emas itu. Ki Kores membuka lemari. Ia melihat bahwa baju-baju yang digunakan yang menutup kotak itu berantakan. Ia menyadari bahwa kotak tersebut hilang dan langsung memberitahu Ki Kores. Apa kamu melihat kotak emas yang semalam? Tidak, Mas. Gimana kamu menyimpannya? Kemarin di lemari pakaian dan saya ditutup dengan baju-baju. Dan sekarang, Kotak itu hilang. Apa kamu di kamarnya? saya baru saja melihat kamarnya, tetapi tidak ada siapa-siapa. Itu berarti dia sudah pergi. Pasti dia mencuri kotak emas itu. Saya sudah kabur. Jangan dan kita sekarang. Sabarlah, Mas. Saya yakin dia akan kembali ke rumah. Ki Kores berusaha untuk menenangkan Ki Kores yang terlihat sangat marah. Sementara itu, Bambang ada di tempat berjudi. Ia menghabiskan uangnya berjudi, tetapi ia masih memiliki emas dan ia berpikir untuk menjualnya. Ia menjual emas di pasar. Saya ingin menjual emas. Baiklah, tunggu sebentar ya. Saya timbang dulu. Untuk apa Mas mau jual emas selama itu? Untuk batasi saya, Pak. Untuk awal dulu. Ya Allah, ini udah sana pergi ya. Mas uangnya datang lagi ya, Mas. Makasih loh. Terima kasih ya, Bu. Monggo, Pak. Sampai di pasar untuk menjual emas, ia kembali ke tempat berjudi. Wih, banyak banget tuh orangnya bang. Wih, uang sebanyak itu yakin menang. Jangan ngeremehin dah, kalian lihat aja nanti. Memang mulai berjudi lagi sampai uang yang didapat habis, ia kalah dan tidak mendapatkan apapun. Namun sangat kesal dan malu, ia langsung meninggalkan tempat judi begitu saja. Sepulangnya, Bambang dari tempat berjudi, ia melihat gadis yang berbalas cantik. Dia mengajak gadis itu untuk berkenalan. Nama gadis itu adalah Yaya. Permisi, bolehkah saya mengetahui namamu? Ya, tentu namanya dan bagaimana denganmu? Nama yang cantik, cocok dengan namaku Pak Bencana. Panggil saja Bambang. Terima kasih banyak, Bambang. Mereka berbincang sampai hari sudah mulai petang. Nyanya berpamitan kepada Bambang untuk pulang karena takut orang tuanya menjadinya. Bambang pun tidak pulang bermain. Sesampainya ini di rumah, ayahnya sudah menunggu di depan pintu dengan tatapan marah.
Dari mana kamu? Ayah bahwa kamu pulang dari kota emas itu. Ayah tidak bisa menyalahkan saya begitu saja. Apakah ayah mempunyai bukti? Yang mengetahui tentang otak ayah itu hanyalah pulau Kamita. Tidak mungkin mencegah ibu. Karena ibu jelas-jelas ada di dalam ayah semalam. Jujurlah, Bambang. Ayah tidak pernah mengajarimu buat bohong. Lah, iya, saya mencuri kotak itu. Saya butuh ayah. Kita semua begitu, Bambang. Bukan hanya kamu yang kesekian. Iya, ayah, saya tahu. Saya salah. Saya minta maaf. Setelah meminta maaf, Bambang masuk dalam kamar dan menemui ibunya. Ia ingin bercerita bahwa ia menemukan gadis yang ia cintai. Ibu, saya ingin bercerita. Cerita apa, Nak? Saya tadi melihat gadis yang sangat cantik, Bu. Saya mengajaknya kenalan dan namanya adalah Nia Chen. Sepertinya saya suka padanya, Bu. Oh ya? Di mana kamu melihatnya? Apa benar kamu itu suka dengannya? Saya tadi melihatnya di dekat dermaga. Iya, Ibu, dia sangat cantik dan baik. Lain kali aku akan mengenalkannya kepada Ibu dan ayah. Baiklah, Nak. Saat malam hari, penyulis memberitahu Kikoris bahwa Bambang sudah menemui gadis yang ia sukai. Tetapi tampaknya Kikoris tidak terima karena Bambang masih 17 tahun. Keesokan sorenya, ayah bertanya kepada Bambang. Kamu yakin menyukai gadis itu? Iya, ayah, saya yakin. Dengan cara apa kamu menyatakan gadis itu? Kalau kamu menyukainya. Saya ingin minta tolong kepada ayah, tapi saya yakin bahwa ayah tidak akan membantu saya. Kamu harus berusaha sendiri. Agar kamu tahu bagaimana saya mencari gadis yang disukai. Setelah mengatakan itu, ayah memberi kertas yang berisi alamat kerajaan Nabi. Bambang menerima kertas itu dan akan pergi besok. Keesokan harinya, Bambang berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke kerajaan Allah. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan Niaja. Bambang, kamu mau kemana? Saya akan segera kembali. Saya sedang mencari cara untuk mengatakan sesuatu kepadamu. Saya bertemu ayah. Belum ada jawaban dari Niaja. Tapi Bambang langsung pergi. Beberapa jam kemudian, Bambang melihat kerajaan yang sangat besar. Kebetulan dan penjagaan yang sangat ketat. Dengan rasa takut, ia menghabisi prajurit yang ada di depan gerbang kerajaan. Jika saya masuk, Ada keperluan apa kamu di sini? saya ingin meminta pertolongan kepada sang raja. Pertolongan apa itu? Saya ingin minta tolong agar saya memiliki pekerjaan yang layak. Mari ikut saya. Bambang mengikuti prajurit itu masuk dalam kerajaan yang penuh dengan ular. Di dalam kerajaan, prajurit itu mengambil salah satu putri di sini yaitu Betari. Tuan Putri adalah ingin bertemu raja. Kamu boleh pergi. Baiklah Tuan Putri, kami Siapa Anda? Saya ingin bertemu dengan raja di sini. Ada perlu apa Anda ingin bertemu dengan ayah saya? Saya ingin minta tolong kepada raja agar saya diberikan pekerjaan. Bambang mengikuti Betari untuk menemui sang raja. Bambang berpikir karena banyak sekali ular yang besar di sini. Setelah sampai di sebelah sana, tempat sang raja, penjaga langsung menendang pedang ke arah Bambang yang membuatnya sangat terkejut. Jangan celakai saya hanya ingin mencari pekerjaan. Turunkan pedangmu, penjaga. Penjaga, dia ingin menemui ayah. Ia bilang ia ingin mencari pekerjaan di sini. Siapa yang memberitahu bahwa bisa mencari pekerjaan di sini? Saya diberitahu oleh ayah saya. Dia membagikan kertas ini. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saya akan memanggil Putri Batari. Putri Batari yang ingin menemui raja. Siapa yang menyuruh dia masuk? Saya kurang tahu Tuan Putri. Dia hanya membawa kertas yang berisi alamat kerajaan. Temukan saya dengan dia. Baik, Tuan Putri. Sesampainya di sebelah sana, berjalan oleh Bambang. Ada perlu apa kamu di sini? Saya ingin melamar gadis yang saya sukai dan saya ingin mencari pekerjaan di sini. Pergi kamu dari kerajaan ini dan jangan kembali. Dengan hal apa kamu mengusir saya? Ikuti saja apa kata Tuan Putri. Ya, dengan rasa putri dari sini. Saya kembali dari kerajaan. Jika sengaja membantu dan mengambil. Tunggu sebentar. Raja, tolong raja. Ada perlu apa kamu kesini? Satu saya di sini ingin mencari pekerjaan. Kata ayah saya bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Tapi di sini tidak ada pekerjaan. Kenapa tidak ada? Kata ayah saya ada. Tolong jangan menggunakan catatan. Dasar tidak punya sopan santun. Cuma jika jaringan tidak menerima pekerjaan kamu. Jadi tolong pergilah. Jangan membuat onar di sini. Putri sudah bawa keluar. Lepas, saya bisa keluar sendiri. Dengan tersinggung, Bapak keluar dari kerajaan itu. Saat di taman kerajaan, ia menemukan kotak yang berisi mantra. Ia membawa kotak itu pulang ke rumah. Karena merasa sangat kesal dengan Bambang, Betari mengajak saudaranya yaitu Batari untuk keluar kerajaan dan mencari udara segar agar bisa menenangkan diri. Saat
menuju ke istana, mereka bertemu dua lelaki yang tak lain adalah teman mereka. Wah, tumben sekali kalian keluar kerajaan. Kita hanya mencari udara segar dan melihat apakah ada yang berubah di sini. Baiklah, dan ini petani, dia kenapa? Mikir lagi tidak bagus, mendingan di aja ya. Inilah, kami kita lagi mau pergi ke tempat itu juga. Kita duluan ya. Kemana? Itu banget. Saya nanya baik-baik ya. Iya, sorry, cari tempat pokoknya. Kalian berdua tidak boleh tahu. Kalau begitu kita pergi dulu. Iya, tak lama kemudian Betari sudah menenangkan pikirannya. Ia mengajak Betari kembali ke kerajaan. Sementara itu, Nikolas dan Nikolas di rumah hanya berdua. Mereka berjalan mulai bersama. Nikolas teringat dengan masa-masa mereka saat masih berpacaran. Mereka sangat romantis dan sangat cocok bersama. Sesampainya Bambang di rumah, ia mendapati orang tuanya sedang berduaan di depan rumah sambil bercanda. Ayah dan ibu sedang apa? Udah ada, hanya bercanda saja. Bagaimana? Apa kamu saja? Saya berpikir karena mereka tidak ada pekerjaan di sana. Loh, jika ayah di sana belum menerima pekerjaan. Mungkin hanya itu saja ayah. Tapi saya menemukan kotak yang berisi mata saya berikan kepada ayah saja. Gimana kamu membawa kotak mantra itu di tempat kerajaan lagi ayah? Keesokan harinya, Nikolas pergi ke hutan dan berkata, ia mengambil kotak yang memang beli untuknya. Saling perjalanan, ia sambil mencari kayu untuk dibakar. Sesampainya di tempat berkata, Nikolas menggunakan kayu yang udah ia cari. Ia duduk di depan kayu yang sudah dibakar itu sambil membacanya. Saat api itu terpadam, muncullah ular naga yang sangat besar. Mandala. Kamu mengamalkan saya, kamu dalam membangunkan saya, kamu harus menuruti kemauan saya dan kamu akan mendapat imbalan. Apa yang mau minta kepada? Berikan saya air susu. Baiklah, saya akan memberikanmu dulu. Setelah mendapat perintah itu, Nikolas sudah bertanya kepada saat ia sudah mendapatkan air susu, ia mengembalikan air itu ke ular naga itu. Wah, terima kasih banyak imbalannya. Kamu akan hidup tentram, sejahtera dan sangat bahagia. Terima kasih ular naga. Tapi tolong jangan beritahu siapapun agar tidak menimbulkan rasa iri sendiri. Baiklah, ular naga. Setelah ular naga pergi, Nikolas kembali ke rumah karena hari sudah mulai petang. Bambang melihat ayahnya kembali pulang lalu ia bertanya, Ayah, apakah ayah mendapatkan uang yang saya minta untuk apa? Saya ingin menyatakan perasaan saya bisa saya sukai tidak usah sama ayah. Itu bukan yang semua. Jangan saya lupa. Apakah benar? Ya, sekali tak percaya, tanya saja kepada ibu. Bambang hanya mengaku kepada sang ayah dan pergi dari rumah untuk ke hutan menemui gadis pujaannya. Saat di perjalanan, Bambang melihat bunga yang sangat cantik. Ia mengambilnya karena ia ingin memberikan bunga itu ke gadis yang ia sukai yaitu Mianjing. Ajeng, Bambang, ada apa? Ajeng, saya menyukai mengapa kamu menjadi kekasih saya. Bambang, ya saya mau. Mereka sama-sama tersenyum malu. Mereka menghabiskan waktu di dekat dermaga dan bercanda gurau sembari melihat pemandangan yang sangat indah di dermaga. Keesokan harinya, Bambang meminta uang kepada sang ayah, tetapi sang ayah malah membocorkan rahasia ular naga itu kepada Bambang. Nah, sebenarnya ayah menemani hidupnya sejahtera untuk kecukupan ini karena ayah baru mengambil olahraga yang bisa mengabulkan permintaan ayah. Bagaimana bisa ayah beritahu saya caranya? Kamu berdialog dan dengan kayu. Setelah aku berdua ke rumah betapa dan mengalah itu kamu hanya mengarai. Saya lupa dan orang mengajarkan. Bambang menjawab apapun. Bambang seperti kebutuhan untuk mencari kayu yang dibakar. Sambil mengambil di tempat berkata, ia mulai membakar kayu dan membaca mantra. Saya tak lupa dan menjadi ular naga yang sangat besar. Jadi karena apakah kamu bisa mengabulkan permintaanku? Ya, tentu. Tapi berikan saya air susu dari jauh. Baiklah, akan saya berikan. Bambang mencari air susu ke dalam hutan. Setelah mendapatkan air susu, ia mengambil ular naga itu dan memberikan air susu itu ke naga. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin kaya, dan saya uang. Naga memberikan uang pada Bambang, tetapi Bambang meminta lebih. Kenapa musuh ini? Bisa saya ragu? Tidak. Kenapa? Bambang melemparkan batu ke ular naga itu. Ular naga itu sangat marah. Kamu tidak tahu diri, kamu tidak mencuri uang. Orang malah berbuat enak. Ular naga itu melilit ekornya ke tubuh Bambang. Ular naga tidak membunuh Bambang karena tidak kuat dan sesak. Akhirnya, Bambang meninggal dunia digigit oleh ular naga. Ular naga yang merasa puas, ia pun pergi meninggalkan Bambang tergeletak di atas tanah. Hari sudah mulai
keluarganya. Meski sangat paham tentang keseharian keluarganya, Raja dan Ratu sangat senang melihat kedua putrinya tumbuh dengan cara mencari. Sedangkan menurut kami terus, mereka kehilangan anaknya yaitu Bambang. Mereka mengetahui bahwa Bambang meninggal karena meminum Bambang tergerak di atas tanah dengan tanda merah. Itu kami terus mereka ikhlaskan sebagai semangat mereka hidup dengan lancar, sejahtera dan berkecukupan. Untuk selamanya. Yeay. Murah Kidul Gatotkaca. Mewah iki rek 9 cing.